Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berada di salah satu masjid keraton yang ada di kota Sambas. Masjid apa? Tunggu ya, setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Jami Muhammad Sultan Safiyuddin II di kota Sambas, ya, di Kabupaten Sambas. Masjid ini adalah merupakan Masjid Keraton Sambas, ya. Teman-teman bisa lihat arsitektur dari masjid ini sangat keren banget. Di depan masjid ini ada lapangan yang cukup luas, ya. Nah, di sekitar ini merupakan kompleks keraton Sambas, ya. Memang beberapa tahun terakhir ini di depan lapangan ini dibuka tempat-tempat makan, ya, sehingga pada hari libur seperti ini, Sabtu dan Minggu, ramai orang berkunjung ke lapangan untuk sekedar main-main di lapangan, sepeda listrik, ya. Juga mungkin menikmati kuliner khas kota Sambas. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi explore Keraton Sambas. Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Safiyuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas ini awalnya merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola, dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 sampai 1727 Masehi. Kemudian masjid kecil ini direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Safiyuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Masjid ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas. Semua dari bangunan ini juga terbuat dari kayu belian. Bagi teman-teman yang belum tahu atau bingung apa itu kayu belian adalah kayu ulin atau biasa disebut kayu besi, adalah salah satu kayu yang terkenal dan terkuat di habitatnya di hutan Kalimantan. Ada berbagai nama daerah untuk ulin, antara lain bulian, bulian rambai, onglen. Onglen ini sebutan kayu ulin di Sumatera Selatan, belian, tabulin, telian, tulian, dan ulin Kalimantan. Teman-teman, pada saat saya berkunjung ke Masjid Jami ini, cuacanya panas banget ya, mencrong banget. Dan saya kagum dengan orang-orang sekitar yang berkunjung ke masjid. Mereka tidak merasa kepanasan karena mereka bisa bermain sepeda listrik di sekitar lapangan masjid yang memang luas dan banyak pengunjungnya.
Pulangnya di depan. Nah teman-teman, setelah tadi kita berkunjung ke Masjid Jami Masjid Agung Sultan Muhammad Safieddin II Sambas, sekarang nggak jauh dari masjid, kita ke Keraton Sambas. Di belakang saya terlihat teman-teman ya, ada 3 bangunan, yang di tengah-tengah sepertinya bangunan utama, yang di kiri kanan bangunan anaknya ya, bangunan pendukung ya. Keren ya, warnanya dinominasi oleh warna kuning ya. Kalau di beberapa keraton yang lain ada hijau, ada kuningnya, tapi di sini didominasi oleh warna kuning. Ayo teman-teman, saya masih ditemani sama Iir dan buset kan ya, yang menemani perjalanan saya ke Sambas kali ini. Yuk kita lihat Keraton Sambas. Oh. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di dalam Keraton Sambas. Teman-teman bisa lihat di keliling saya, ya ini ada furniturnya, juga ada beberapa kaca yang merupakan berasal dari kerajaan Inggris. Kaca persembahan dari Ratu Inggris, ya. Jadi ini merupakan persembahan dari Ratu Inggris. Ada 4 kaca di sini, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, istana atau Keraton Sambas ini terbuka untuk umum. Kita boleh masuk ke dalamnya. Seperti teman-teman lihat, banyak sekali pengunjung yang datang di sini untuk melihat-lihat seperti apa tampak bagian dalam dari Keraton Sambas, ya. Masih seperti bagian luar, bagian dalam juga didominasi oleh warna kuning keemasan, ya. Kalau kita lihat seperti ada kaitan ya antara Melayu Riau, Melayu Tanjung Pinang atau Batam, juga dengan yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya, muter-muter di dalam Keraton Sambas.
Sekitar sini. Nah, gantian nih. Ini tempat tidur ya. Ya, tempat tidurnya. Dan juga lokasi ya. Cantik banget nih. Ini nggak pernah dipakai lagi ya. Enggak punya. Kecil dulu kan. Mm-mm. Ini sebelah-sebelahnya asli banget. Cakep banget. Teman-teman, ini lampu minyak tanah yang antik ya, atau pelita ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya besar. Ini tentu usianya sudah ratusan tahun dan tepat berada di salah satu kamar yang ada di Keraton Sambas. Nah, di sebelah kanan saya ada baju-baju dari bangsawan atau raja Keraton Sambas, dan baju ini sudah sangat lama tidak terpakai dan dipajang di lemari etalase. Dan juga tadi ada tempat tidur yang saya lihat di video ya. Nah, ini payung-payung kebesaran kerajaan ya. Ya. Teman-teman, ini contoh baju adat dari Sambas ya. Ini nggak boleh dipegang. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lenjeh tangannya megang-megang ini, karena ini tentu usianya sudah sangat tua sekali dan dijaga ya. Dan di belakang saya ada lemari ya. Ada sepatu-sepatu raja ya atau bangsawan, juga ada tempat sirih ya, tempat sirih, dan juga ada kopiah-kopiah kebesaran ya. Jadi ini kamar raja ya teman-teman ya. Masih didominasi oleh warna kuning. Ini tempat tidur raja ya. Kalau besi-besinya itu masih asli, tapi kalau tirai-tirainya ini sudah baru ya, jadi diperbaiki ya. Oke teman-teman, hargai sejarah. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan sejarah kita. Saya sengaja membuat vlog ini supaya generasi muda Indonesia tahu bahwa kekayaan budaya Indonesia sangat luar biasa. Tidak hanya wisata ke mall atau kemana, tapi juga harus wisata sejarah ke tempat seperti ini supaya tahu dan menambah ilmu dan wawasan kita tentang sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tempat yang lain, masih di sekitar Keraton Sambas. Teman-teman, kalau tadi saya bilang ini gedung utama, kiri kanannya ada dua bangunan kecil, ternyata namanya rumah kecil. Ayo kita masuk ke dalam. Teman-teman, di sini saya nggak boleh videoin ya, dilarang karena ini tertutup untuk divideoin. Jadi saya mau masuk sekarang ya, nanti kita share dengan keterangan dari saya aja. Nah, sesuai janji saya teman-teman, saya akan menerangkan apa yang ada di dalam rumah kecil ini. Ternyata di dalam ini adalah ada gong, ada meriam, ada keris, ada singgasana asli raja ya. Dan ini memang nggak boleh difoto. Ada keterangan di dalam tidak boleh di video atau difoto. Jadi saya harus menghormati keputusan mereka untuk tidak memfoto atau tidak memvideokan masuk ke dalam vlog. Gimana teman-teman? Keren ya? Jadi kalau teman-teman mau wisata ke Kota Sambas, ke Kabupaten Sambas, salah satu tempat yang saya rekomendasikan adalah Keraton Sambas. Tentu selain bisa kulineran ya, bisa makan bubur pedas atau mie gosong. Oke teman-teman, gimana? Keren ya jalan-jalan saya kali ini. Sekarang saya sudahi jalan-jalan saya di Keraton Sambas dan sekitarnya di seputar keraton. Nanti kita jumpa lagi di jalan-jalan bersama Riansyah di tempat yang lain, di tempat yang juga sama menariknya dengan di Sambas ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like tentunya. Sampai jumpa.